Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 4 Juni 2021. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini oleh karena cinta kasih-Mu dan berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan dalam merenungkan firman-Mu itu, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Dari bacaan kita akan merenungkan dalam tema merespon pengampunan Tuhan. Umpe bali katilendokan diomai puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang sedang menantikan putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka mengharapkan pembebasan. Lalu bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan. Karena itulah pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya, pengampunan Tuhan pasti dinyatakannya. Karena itulah, pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7. Berulang kali umat tidak setia, bahkan berontak pada Tuhan, sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapat didikan lewat hukuman Tuhan. Saudara-saudara, dalam keberdosaan kita,
kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendak-Nya, dengan cara menjauhkan diri kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena pada kesempatan ini, kami kembali dimungkinkan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami pemikiran yang baik dalam menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami hati yang selalu bersyukur untuk merespon pembebasan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami senantiasa dilindungi dan dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.